Welcome to my YouTube channel. Saya ucapkan selamat pagi. Saya mohon maaf beberapa hari ini saya tidak live. Saya tidak upload beberapa video karena alasan kesehatan ya. Jadi saya baru menjalani operasi sehingga saya tidak bisa aktif di memberikan masukan ya. Dari pengalaman itu saya ingin berbagi kepada kalian bahwa perawatan untuk aglonema itu sangat penting sekali ya, karena saya 4 hari saya tidak kurang lebih 1 minggu ya, jadi saya 4 hari di rumah sakit. Setelah itu keluar saya pemulihan, saya tidak bisa merawat aglonema saya, dan hasil yang saya dapatkan setelah 1 minggu saya bisa kembali merawat itu adalah, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini daunnya nih sampai lonyot ya, ini mahaseti, daunnya lonyot. Dan ini sudah saya gunting, ini mungkin bisa kalian lihat ya, saya sudah gunting daunnya yang lonyot. Ini satu yang mahaseti yang saya temukan. Yang kedua, ini adalah rinjani ya. Rinjani ini kita tahu ini rinjani ini adalah salah satu koleksi daripada aglonema ya. Jadi rinjani ini saya temukan dia pada waktu saya tinggal waktu saya tidak merawat, waktu saya ke rumah sakit dan saya tidak merawat, itu ada 3 daun dan 1 pucuk ya, tunas ya. Nah, waktu saya kembali saya lihat memang tunasnya itu lonyot. Jadi tunasnya lonyot, tetapi saya juga hanya bisa berusaha ya, seperti apa yang selama ini saya lakukan. Saya juga memang tidak bisa langsung merawat, beberapa hari kemudian, jadi kurang lebih sekitar 1 minggu ya, itu baru saya bisa kembali merawat mereka. Nah, terus ada satu lagi ini yang untungnya tidak jadi masalah ya. Jadi ini adalah suksom ya. Suksom ini kan memang terkenal sekali agak sulit perawatannya, itu harus kita akui ya. Jadi begitu saya datang, saya lihat ada, mungkin di sini kalian bisa lihat ya, ini ada tiga bagian dari daun yang paling atas sendiri ini yang ada bercak. Jadi ada bercak 3, 1, 2, 3 ya. Mungkin bisa kalian lihat lebih dekat ya. Sorry kalau kurang jelas. Nah, saya jelasin dulu seperti gitu. 3 daun itu ada bercak, tetapi belum sampai ke lonyot. Nah, setelah 1 minggu itu saya kembali saya merawat. Tapi ini menjadi pengalaman buat kita semua ya. Sebentar lagi kan kita akan liburan cukup panjang ya, liburan Idul Fitri, Ramadan ya, Ramadan, terus kita akan masuk ke Idul Fitri ya. Itu mungkin kalian akan pergi meninggalkan tanaman kalian di rumah karena tidak semua daerah itu, tetapi saya tetap menganjurkan kalian kalau bisa cari orang untuk merawat ya, karena dari pengalaman saya yang 1 minggu saya tidak merawat, ini ada 3 produk yang mengalami masalah ya, padahal sebelumnya tidak pernah ada lonyot atau apa. Nah, saya menganjurkan untuk cari orang untuk merawat. Tetapi kalau seandainya kalian tidak bisa juga mendapatkan orang untuk merawat, kalian harus tinggal, saya anjurkan tetap memakai tataan ya. Jadi yang seperti yang selama ini saya beritahu, kalian harus memakai tataan. Tataan itu dikasih air sebelum kalian pergi, dan juga persiapan untuk sebelum kalian pergi untuk beberapa waktu, jadi biasanya mungkin seminggu ya. Itu saya menganjurkan juga kepada kalian, jadi sehari, jadi misalnya kalian berangkat itu hari, seperti contohnya saya itu kan masuk rumah sakit kan hari Senin ya, jadi saya hari Sabtu itu saya akan kasih ini, saya kasih Gandasilde seperti biasa. Saya kasih Gandasilde hari Sabtunya. Terus hari Minggu saya memberikan fungisida bakterisida, tapi saya tidak memakai antrakol ya, tapi waktu itu saya pakai Norodok kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi 2 hari sebelum itu, jadi hari Sabtunya saya berikan Gandasilde, terus hari Minggunya saya beri Nordok. Tapi Nordok itu selalu sebelum saya beri, saya akan memberikan B1 dulu, jadi saya semprot B1 dulu, habis itu baru saya memberikan Nordok. Jadi ini saya kasih contoh aja supaya kalian bisa lihat ya. Jadi contohnya seperti ini setiap kali yang saya lakukan ya, karena ini potnya cukup kecil, jadi saya hanya semprot sebanyak 6 kali saja ya. Seperti ini mungkin kalian lihat. Setiap kali saya akan basahkan dulu, saya akan basahkan mereka dulu. Ini
saya bikin dalam bentuk yang kecil ya, jadi miniatur. Nanti kalian kalau untuk punya yang banyak ya mungkin ditaruh di rak, bisa kalian semprot seperti begini, kalian putar sebanyak 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sengaja saya displaykan dalam bentuk miniatur seperti gini supaya kalian bisa lihat dengan lebih jelas gitu ya. Jadi bukan saya menggurui atau mengajari ya, tapi saya kan punya pengalaman. Jadi saya selalu sharing pengalaman supaya kalian bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum kalian pergi. Nah, dan begitu juga waktu kalian kembali, itu bukan saya menganjurkan juga begitu kalian datang, begitu kalian merawat aglok, kalian akan semprot dulu dengan B1 sama dengan fungisida bakterisida. Saya tidak menganjurkan kalian langsung gada silde, karena begitu kalian datang, karena sekarang ini kan musim hujan. Jadi banyak sekali banyak sekali jamur dan banyak sekali bakteri yang ada ya, sehingga tanaman ini sangat rentan sekali. Saya bisa merasakannya seperti itu ya. Mungkin di tempat kalian kalau musim hujannya tidak terlalu sering, mungkin tidak masalah ya. Tetapi saya kalau lihat dari BMKG, badan BMKG itu hampir seluruh Indonesia sudah mulai merata hujan ya. Jadi seperti begini saya lakukan tadi, semprot seperti gitu. Terus ini saya celup begini, karena potnya kecil, saya celup ini sebanyak 6 kali. Tapi kalau untuk pot yang seperti gini ya, kalian lihat ini yogurt, itu saya akan 10 kali ya. Jadi kalian lihat ini untung sekali ya, mahasiswa saya ini tidak masalah ya. Jadi saya periksa daunnya semua dalam kondisi bagus ya. Saya hampir dalam setiap, bukan hampir ya, hampir semua video saya melakukan hal-hal seperti ini, bertujuan supaya kalian bisa kalau kalian memang yakin dengan apa yang saya lakukan, dan juga kalian akan bisa melihat sendiri dari hasilnya ya, itu saya melakukan seperti ini saya lakukan karena sekarang musim hujan. Saya lakukan hari ini, jadi istilahnya kalau untuk para ini ya, orang anak-anak yang generasi milenial itu dingdong. Jadi artinya hari ini ding itu hari ini saya melakukan, saya basahkan, saya basahkan, terus saya celup seperti begini. Itu saya lakukan hari ini, saya lakukan, besok saya off, lusa saya lakukan seperti gitu ya. Tetapi karena kemarin itu saya tinggalkan cukup lama, sehingga setiap hari saya melakukannya. Saya memperbaiki supaya yang lainnya itu tidak sampai bermasalah juga ya. Saya terus terang aja, saya memang agak khawatir untuk masalah lonyot-lonyot seperti begini ya, karena kalau sudah lonyot itu biasanya akan agak sulit penanganannya. Tapi ya sejauh ini sudah beberapa hari ini saya lihat kok semua dalam kondisi cukup bagus ya. Jadi saya hanya menganjurkan seperti itu, karena kita juga tidak bisa menghindari yang namanya meninggalkan rumah. Kita kan juga harus pergi, misalnya seperti kegiatan liburan atau apa. Dan juga kalau bisa 2 bulan sebelum melakukan kita libur, jadi misalnya kita meninggalkan rumah 2 bulan sebelum meninggalkan rumah, saya sih menganjurkan untuk tidak melakukan transaksi pembelian ya. Jadi kita beli barang baru, karena kalau kita beli barang baru, mereka kan pengiriman tuh taruhlah butuh waktu 2-3 hari, itu paling cepat ya. Saya Surabaya dari Jakarta ke Surabaya saya pernah sampai hampir 5 hari baru sampai barang ya. Dan itu produk saya juga masalah ya waktu itu ya. Kalau saya nggak salah ada 3 daunnya sampai kuning ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, saya menganjurkan kalau 2 bulan sebelum kalian berlibur itu sebaiknya tidak beli dulu produk yang baru, karena produk yang baru itu dia juga butuh penyesuaian, dan kalian juga harus butuh perawatan sehingga dia bisa
kondisi bagus sebelum kalian tinggal berlibur ya. Saya sambil melakukan ini biar supaya sambil kalian juga ingat saya juga sambil bekerja begitu ya. Jadi hal ini yang saya lakukan karena kondisi seperti begitu, saya menunjukkan seperti kalian untuk antisipasi sebelumnya ya. Jadi terus ada juga Mbak Ulfa tanya ya, Bu, kenapa ya kok dilakukan celup-celup seperti yang ibu lakukan selama ini untuk aglo-aglo yang ibu pelihara. Beliau bilang, Mbak Ulfanya itu bilang kalau ini di ini ya, di chatnya di YouTube saya ya. Jadi beliau ada tanya seperti itu. Saya juga sudah jelasin bahwa saya lakukan celup ini karena aglo itu tuh selama ini kita punya mindset bahwa aglo itu adalah tanaman yang tidak suka air atau jadi dulu sebelum saya mengerti itu saya juga hanya semprot-semprot aja atasnya gitu sedikit aja, tetapi setelah saya belajar banyak dari YouTube saya jadi ngerti bahwa aglo itu ternyata butuh air ya. Jadi bukan seperti tanggapan hoax selama ini bahwa aglo tidak butuh air, tidak seperti itu. Beberapa video saya yang lama kalian mungkin bisa lihat ya, di sana saya ada jelasin bagaimana konsep atau mindset saya itu bisa berubah tentang aglonema itu setelah saya nonton beberapa film ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang saya lakukan. Setelah itu saya semprot ya. Sekali lagi ada yang bertanya, loh Bu, semprotnya kok di atas, di bawah permukaan daun ya. Di bawah permukaan daun ini saya lakukan karena stomata daun itu berada di bawah. Jadi vitamin B1 ini sekarang saya jadi mengerti bahwa vitamin itu sangat diperlukan sekali oleh tanaman ya. Tanaman ini apalagi dia dalam kondisi sakit ya. Kita selalu berpersepsi bahwa kalau tanaman agro sedang sakit, bakterisida, fungisida kita lebih sering. Itu konsepnya keliru sekali ya, sangat berbahaya sekali. Karena begini, fungisida, bakterisida itu tuh ada zat kimia yang mengandung juga racun. Jadi saya menganjurkan 1 minggu sekali. Jadi saya itu setiap hari Senin saya akan kasih Gandasil B pupuk ya. Tapi hari Rabu saya akan kasih fungisida, bakterisida sama fungisida, bakterisida dan dan insektisida. Itu saya berikan rutin. Tapi karena kemarin kondisinya emergensi sehingga 3 pot saya ini, 2 pot sudah pasti lonyot ya, sampai saya harus potong daunnya. Tapi yang 1 potnya ini sudah bintik ya, jadi dia sudah bintik putih. Itu kalau tidak cepat ditangani dia akan lonyot ya. Jadi ini kalau ini suksom ini kan cantik sekali ya. Jadi saya ini ya bukan bilang semua sih saya sayang ya, tetapi suksom ini perlu perawatan yang ekstra, itu harus kita akui. Jadi sangat laris, manis, banyak yang beli, banyak yang suka. Tapi ya kondisinya memang perawatannya yang harus diakui bahwa dia perawatannya harus lebih ekstra. Nah kembali lagi saya jelasin bahwa aglonema itu kalau mengalami masalah itu jangan seperti kayak lonyot yang saya alami. Jangan sekali-sekali kalian punya pikiran bahwa oh itu berarti fungisida, bakterisida sama fungi bakteri ini saya harus sering kasih. Itu jangan sekali-sekali, karena itu akan mengakibatkan daunnya itu menjadi gosong, daun aglonnya menjadi gosong, karena saya bilang tadi ada racunnya. Karena dia itu kan meracuni insek supaya inseknya itu mati, tetapi dampaknya pada tanaman dia juga ada, ya seperti daunnya kuning. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti yang saya alami, 3 potnya bermasalah, ya ini untuk yang lain tidak bermasalah, tetapi ya memang karena yang lain cukup kuat dan cukup besar ya. Ini ya seperti kayak Maseti begini, ini kan dia kan cukup besar karena saya sudah rawat juga cukup lama ya. Jadi kalau kalian mengalami masalah seperti gitu, 3 produk ini kalian harus karantina. Jadi saya taruh di bawahnya tripod situ ya, 3 saya taruh di sana, saya tangani. Itu yang pertama, yang langkah yang kalian harus lakukan. Di istilahnya tuh di karantina tersendiri.
dipisahkan dari tanaman-tanaman yang lain ya. Begitu kalian pisahkan perawatan. Nah, kembali saya ingatkan, saya beri masukan ya. Tidak seharusnya kalian memberikan fungisida, bakterisida sama insektisida itu double. Jadi misalnya, oh saya hanya 1 minggu sekali, oh karena sakit sekarang saya 1 minggu 2 kali apa 3 kali. Itu jangan sekali-sekali kalian lakukan, karena banyak sekali teman yang melakukan hal yang seperti itu dan akhirnya daun aglonemanya itu apa? Gosong ya. Dan mereka tanya, ini bagaimana? Saya bilang udah, semprot aja, siram aja terus. Jadi sehari itu bisa 3 kali mereka saya suruh siram. Supaya apa? Supaya fungisida bakterisida itu bisa larut kembali di air dan daunnya itu tidak sampai gosong. Ada beberapa yang mungkin sudah terlanjur gosong ya, karena sudah terlalu sering dilakukan ya. Jadi yang harus dilakukan apa? Masa diam aja? Bukan begitu. Ingatlah, kita tuh masih punya satu yang namanya vitamin B1. Jadi vitamin B1 ini sangat bermanfaat sekali. Vitamin ini kalian tidak lakukan apa? Ini setiap hari kalian lakukan pun tidak masalah. Saya kan selalu bilang, untuk 1/2 liter air ini saya pakai tutup botol luar ya, bukan tutup botol dalam yang kecil ya. Saya pakai ini setengah. Ini sudah termasuk banyak. Saya kan sering bilang saya sangat boros pakai B1, saya sangat boros pakai B1 ya. Karena saya dulu ngalamin seperti itu, bolak-balik daun itu lonya, bolak-balik, bukan sekali, bukan 2 kali, sampai saya itu beberapa pot itu tidak tertolong. Karena saya berpikir bahwa tanaman aglonema ini adalah tanaman yang takut air, jadi saya semprot seperti gini aja airnya ya, seperti gitu untuk di daun-daunnya. Nah, belakangan setelah saya tahu bahwa aglonema itu bukan tumbuhan yang plain yang takut air ya, saya melakukan seperti gini. Dan pada waktu mereka sakit, 3 pot yang sakit ya, bukan semua ya, tapi yang lain juga kan pasti punya potensi untuk sakit karena saya tidak rawat selama 1 minggu ya. Jadi itu saya lakukan seperti gini, setiap hari saya lakukan ya. Tolong diingat bahwa setiap hari saya lakukan dengan vitamin B1. Jadi bukan dengan anti hama, bukan itu yang saya lakukan ya. Jadi saya lakukan seperti gini setiap hari. Ini juga saya lakukan ya. Nah, seperti ini yang rinjani ya. Ini rinjani saya pernah jelasin juga, ini apa? Rinjani ini koleksian ya, bagus, tetapi harus diakui bahwa harganya juga bagus tentunya ya. Namanya ada uang, ada barang ya. Jadi saya melakukan seperti gini setiap hari. Tujuannya saya apa? Saya memperbaiki. Saya hanya bisa memperbaiki. Ya, tetap kita berikhtiar untuk memperbaiki tanaman yang sakit ya. Tapi tolong untuk tidak salah langkah kita memperbaikinya, tambah malahan bisa tidak lonyot tapi malahan jadi gosong ya, daunnya gosong. Itu kan juga sedih ya kalau kita sampai salah langkah seperti itu ya. Jadi ini yang bisa saya bagikan untuk pagi ini. Saya bisa bagikan untuk pagi ini. Nah, yang ini kan Dewi Hughes ya. Ini yang saya cerita kemarin, yang perjalanan hampir 5 hari dari Jakarta ke Surabaya, dan 3 daunnya kuning semua ya. Ini sekarang sudah cakep ya dia. Ini 2 daunnya, ini 2 daun sudah tumbuh di sini ya. Jadi kalian lihat ini 4 daun. Nah, sejauh ini Dewi Hughes saya tidak ada masalah ya. Dia juga kondisinya bagus, tidak ada lonyot, tidak ada gangguan apapun ya. Jadi mereka semua ini sekarang ini dalam 1 minggu ini setiap hari saya akan beri B1 setiap hari. Nanti setelah seminggu keadaannya sudah bagus, kondisinya sudah normal, baru saya akan berhenti memberikan mereka B1 rutin setiap hari. Tapi saya akan, karena sudah mulai musim hujan, jadi saya akan sehari berikan, sehari saya tidak berikan, seperti gitu. Dan pemberian pupuk ganda silde itu saya akan berikan kembali pada rutinitas. Ini saya berikan pada waktu hari Senin, sedangkan fungisida, bakterisida, dan insektisida ini saya akan ganti yang 4 merek ya. Mungkin ada yang bertanya, dok, kenapa kok pakai segitu banyak yang 4 merek gantian? Tujuannya supaya kalau
jamurnya atau funginya itu ya, ada funginya itu tidak cocok atau tidak kebal dengan satu brand, dia akan saya pakai dengan brand lain. Jadi ini juga ada antrakol juga, jadi ini saya pakai seperti itu. Nah ini yang kalian bisa lihat, ini adalah online ya, ini juga salah satu koleksi yang online. Ini Moonlight juga saya baru beli. Waktu saya beli ini masih ini anakan ya, kalau Rinjani ini memang babyan ya, jadi dalam kondisi yang 3 daun sekalipun pucuknya ini kalian mungkin bisa lihat. Saya akan maju untuk kasih kalian lihat ya. Jadi ini kalian bisa lihat ini pucuk barunya, pucuk mudanya ini sampai lonyot ya, jadi dia sampai seperti kayak tertidur gitu ya. Itu adalah suka duka dimana kita merawat aglonema, tetapi kita tidak bisa hindari hal-hal dimana kita tidak mungkin tidak meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang pendek ya, mungkin 1 minggu atau 4 hari. Tapi kalau bisa kalian misalnya ada orang yang bisa kalian minta untuk disiram aja ya, jadi selama saya pergi itu ada yang siram ya, jadi hanya siram dibasahin jadi seperti kayak begini aja, dia siram seperti ini, itu sehari pagi sore itu disiram seperti itu. Jadi 1 minggu itu bukan saya sudah pakai tataan, bukan berarti tidak ada yang siram, ada yang siram, tapi hanya disiram seperti gitu aja, tapi tidak melakukan B1, tidak dikasih B1, tidak dikasih lain-lain selain melakukan siram aja ya. Dan juga beruntungnya juga cuacanya juga lumayan baik ya, jadi kebetulan pas musim penghujan, sehingga aglonemanya itu sejauh yang saya lihat sampai saat ini kondisinya bagus-bagus semua ya, jadi kalian bisa lihat ya, sangat subur sekali ya. Saya bolak-balik tunjukkan kepada kalian bahwa saya siram seperti ini, jadi kalian jangan sekali-kali punya persepsi bahwa aglonema seperti saya dulu, saya hanya semprot-semprot seperti ini. Dulu saya terus terang aja dengan air ya, saya hanya semprot seperti ini, sampai potnya itu saya sampai kasih seperti gini netesnya. Sekarang saya nggak usah, saya sudah tidak kuat ya, karena saya tahu bahwa aglo itu sangat butuh air, dan saya rendam, saya basahkan, saya rendam, itu saya lakukan rutin setiap hari. Pada waktu aglo saya tinggal 1 minggu dan kondisinya 3 pot saya itu lonyot ya, jadi 2 pot sudah pasti lonyot, 1 pot yang Suxon ini menuju ke sana ya, menuju ke lonyot ya. Jadi ini saya bisa tunjukkan lagi sama kalian, ini ada di sini, ini bisa kalian lihat, Suxonnya juga cakep banget ya. Jadi memang si Suxon ini banyak yang mengenai Suxon ya, karena memang tidak heran bahwa Suxon ini memang sangat bagus sekali, produknya ini memang sangat cantik sekali ya, warnanya juga merahnya juga merah cerah, juga ada hijaunya, jadi memang perpaduan warnanya tuh bagus sekali. Dan daun-daun muda di tempat saya yang tumbuh ini, dia cenderung lebih banyak ke merah daripada ke hijau, tapi yang lama, daun-daun lama itu dia ada yang hijau ya. Tapi sejauh ini Suxon itu memang tidak bisa disangkal bahwa memang kecantikannya itu memang sangat luar biasa untuk Suxon. Begitu dulu dari saya ucapkan terima kasih kepada perhatian kalian, dan juga dari algoritma YouTube yang saya lihat itu penonton, maksudnya yang yang menonton channel saya itu 13% itu orang-orang dari Malaysia ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Memang banyak orang Indonesia ya, jelas lebih banyak yang orang Indonesia yang menonton itu, tapi dari Malaysia juga ada 13% penontonnya itu dari Malaysia yang menonton. Saya juga ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, karena kemarin saya lihat recordnya itu video-video saya yang saya upload, kalau saya tidak salah itu ada 6 video yang saya upload ya.
itu dari 6 video itu sudah 3.500 orang yang nonton ya. Jadi sebenarnya itu pencapaian yang di luar dari target saya. Saya itu berpikir bahwa yang penting saya berbagi, yang penting saya share kepada semua pencinta aglonema supaya tidak mengalami seperti saya yang harus kehilangan beberapa pot karena lonyot, kehilangan suksom ini saya kehilangan 2 pot ya, habis lenyap, bonggolnya aja nggak tumbuh sampai seperti gitu ya kondisinya, karena itu karena keterbatasan saya, pengetahuan saya. Jadi sekali lagi saya bilang, belajar, kita harus banyak belajar, karena sebelum saya akhirnya bisa mengatasi semua ini dan juga saya memberanikan diri untuk upload video-video untuk berbagi ya, itu saya 3 hari 3 malam tuh saya belajar. Jadi saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat internet bagaimana sih caranya merawat aglonema supaya aglonema itu bisa tumbuh baik. Kenapa saya sampai butuh 3 hari? Karena saya itu harus mempersiapkan, karena kalau sudah masalah baru saya cari, saya belajar, saya khawatir daunnya itu cepat sekali. Jadi begitu ada masalah, kalau tidak segera ditangani, kita tidak potong ya lonyot atau apa seperti itu, kalau kita tidak segera kita tangani, itu cepat sekali dia merembet. Bisa-bisa tuh ya seperti yang saya bilang, 2 pot saya suksom itu hilang lenyap tanpa saya bisa kendalikan, karena saya memang dulu nggak ngerti caranya. Saya berpikir bahwa aglonema tuh tidak butuh air, jadi hanya saya semprot-semprot seperti yang tadi yang saya jelasin seperti gitu. Nah setelah saya tahu bahwa aglonema itu butuh air, perawatannya seperti apa, itu bukan karena ilmunya saya sendiri, tapi saya belajar. Sekali lagi, saya hanya belajar. Saya belajar dari banyak orang, saya belajar dari banyak youtuber lain atau konten kreator yang lain yang merawat aglonema. Terutama saya juga akhirnya dapat satu video yang bagus, itu adalah video dari Pak Semi Aglo ya. Itu juga saya banyak belajar, dan sampai terakhir pun saya masih belajar. Video-video beliau 3 tahun lalu saya belajar, cari hikmat saya, biar saya juga bisa ngerti bagaimana. Beliau kan punya aglo, kalau saya nggak salah tuh beliau berada di Kota Pati ya. Jadi dulunya saya tuh pikir beliau tuh berada di Jakarta, di Jawa Barat sana ya. Jadi saya pikir tuh mungkin beliau tuh berada di Tangsel atau berada di Bogor atau di mana, tapi ternyata beliau tuh berada di Pati. Dan saya lihat cukup panas juga ya. Jadi sebenarnya Surabaya sama Pati itu ya mungkin lebih panas Surabaya ya, lebih padat ya. Tetapi Pati itu juga bukan tempat yang dingin, tapi beliau punya aglo tuh keren banget. Tempatnya gede banget, luas sekali ya. Jadi itu ya belajar juga. Saya melihat bahwa kalau tidak belajar, kita nih sekarang ini kan gampang banget tuh, YouTube, internet itu setiap saat kita bisa akses. Asal kita punya wifi, terus kita punya paket, kita bisa akses. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya seperti saya alami dulu, 2 pot saya hilang. Terus ada satu lagi pot yang namanya, kalau saya Red Majesty Cherry ya. Jadi saya terus terang aja sampai sekarang ada yang namanya Majesty Cherry atau Red Majesty atau Red ada cherry apa gitu seperti gitu ya. Itu saya sudah alergi karena saya mengalami langsung. Saya pelihara, bagus sekali memang ini plannya. Ya, mungkin satu waktu setelah saya kehilangan 2 pot sukson, saya langsung beli 2 pot. Ini ada satu juga di sini. Saya langsung beli 2 pot. Nah, kalian mungkin berpikir loh, kok berani sekali beli begitu? Ya karena saya belajar dan saya eksperimen, saya nggak kapok. Kalau saya kapok, saya tidak mau belajar, saya diem aja dan saya beli lagi, datang lagi, coba lagi dan akhirnya mati, kan sayang. Tapi kalau saya belajar, saya berani beli langsung 2 pot. Seperti yang ada saat, mungkin satu waktu saya akan tambah lagi suksom ini, karena saya memang akui bahwa suksom ini tanaman yang bagus ya. Jadi kan saya selalu bilang daunnya itu bagus, kondisinya pohonnya ini juga kalau kita rawat dengan baik dia jadi sangat sehat, sangat cantik ya. Jadi seperti itu, tidak usah kapok, yang penting kalian belajar, lakukan improvement. Kalau semua itu bisa kalian atasi, kalian akan punya kesenangan tersendiri ya, bukan sombong ya, tapi kalau hati senang kan boleh-boleh aja ya. Jadi kalian akan senang. Tapi kalau kalian kapok, ada beberapa teman saya terus terang aja kapok, mereka sudah tidak mau pelihara aglo karena mereka merasa bahwa sangat sulit sekali untuk merawat aglonema. Tapi menurut saya, kalau kalian mau belajar, kalian mau bekerja, ya seperti yang saya lakukan, satu waktu akan sakit seperti yang saya alami. Kita kan
seperti yang saya alami barusan ini terhadap 3 pot saya ya. Tapi begitu saya tahu saya bisa mengatasinya, semuanya akan kembali baik dan semuanya akan normal seperti sebelum-sebelumnya lagi. Selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat beraktivitas semua. Terima kasih buat perhatiannya.